Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai saja materi kita. Let's go. Pada pertemuan 7 ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, materi yang kita bahas cerpen part 1. Materi cerpen ini terdapat dalam bab 4, nilai kehidupan dalam dunia cerpen. Hal-hal yang dibahas di dalamnya yaitu A. Pemahaman cerpen, B. Nilai-nilai dalam cerpen, C. Demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen, D. Unsur pembangun cerpen, E. Penyusunan cerpen. Pada bagian pertama ini kita akan bahas pemahaman cerpen. Apa aja itu? Ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis cerpen. Cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya definisi cerpen menurut para ahli. Menurut Jusuf Sarip Badudu atau lebih dikenal dengan JS Badudu, seorang ahli bahasa Indonesia, mendefinisikan cerita pendek sebagai cerita yang melakukan dan berfokus hanya pada satu peristiwa. Menurut Jacobus Sumarjo atau Jacob Sumarjo, humanis dan perintis dalam studi filsafat Indonesia, mendefinisikan cerita pendek sebagai seni atau kemampuan untuk menyajikan sebuah cerita yang merupakan kesatuan yang utuh, bentuk terpadu yang hanya berfokus pada bagian atau gambar, dan tidak ada bagian yang tidak perlu, tetapi juga bagian yang terlalu banyak. Arti dari sebagian besar yang diungkapkan oleh Jacob Sumarjo adalah bagian dari cerita dari sisi karakter atau bagian satu-satu yang memang merupakan pusat cerita yang sedang diselidiki atau dibahas. Ciri-ciri cerpen itu ada panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Selanjutnya ada ciri-ciri habis dibaca sekali duduk. Jadi dia tidak ada cerpen yang bersambung-sambung ya. Selanjutnya tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Hanya menimbulkan satu alur. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat dan menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Jenis cerpen. Ada cerpen mini, ada cerpen ideal, dan cerpen panjang. Mini short atau flash, cerita pendek dengan jumlah 750 hingga 1000 kata. Cerita pendek ini sering disebut sebagai cerita mini atau cermin singkatannya. Cerpen jenis ini biasanya ditulis singkat, tidak menggunakan penjelasan atau uraian terperinci dan panjang lebar. Contoh cerita pendek mini adalah Remembering Spoons and Straws oleh penulis Dewi Lestari atau dikenal sebagai D. Cerita pendek mini lainnya adalah cerita pendek Rendra karya Putu Wijaya. Cerpen ideal dengan jumlah kata 3.000 hingga 4.000 kata. Itu jenis yang kedua ya. Cerpen ini adalah deskripsi cerpen yang ideal, baik dari segi jumlah kata maupun bahasa dan kontennya. Cerpen yang ideal memiliki bahasa yang mudah dipahami dan karena itu dibandingkan apakah cerpen ini dapat dibaca dalam satu sesi atau kurang dari 1 jam. Dan kontennya tidak mudah dilupakan oleh pembaca. Contoh dari sebuah cerita pendek yang ideal adalah cerita pendek My Last Love oleh Agnes Davonar. Jenis cerpen yang terakhir ada cerpen panjang dengan total 10.000 kata. Cerita pendek panjang dibatasi hingga 10.000 kata atau sekitar 8 hingga 10 halaman. Tetapi nyatanya cerpen jenis ini bisa ditulis melebihi 10.000 kata. Ya, jadi
cerpen jenis ini udah bisa dibilang semi novel. Novel ini sangat populer di Eropa antara akhir abad 19 dan 20, jadi jarang berarti di Indonesia. Cerpen dengan lebih dari 10.000 kata sering dikategorikan sebagai cerpen atau cerpen sepanjang atau cerpan ya, singkatannya cerpan. Esai yang lebih pendek dari novel. Itu tadi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, hubungi Miss melalui WA grup kelas belajar e-learning kita. Itulah tadi materi singkat kita. Semoga kalian paham, dan jika kurang paham silakan tanyakan langsung ke Miss. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.